Ahibbatillah, kita Islamnya tolong yang biasa-biasa aja. Terus gimana? Seperti yang dilakukan Nabi tadi SAW bersama para sahabatnya. Bagaimana Abu Bakar mempraktekkan Islam, itu yang kita jalan. Ketika ada perselisihan, ke sana kita lihat. Gimana Abu Bakar, gimana sih? Umar gimana sih? Utsman gimana? Ali gimana? Oh, mereka melakukan, kita kerjakan. Mereka tidak ngerjakan, ya udah. Muhammadiyah itu firqadallah, NU firqadallah, Jemaah Tabligh, Jemaah Tabligh firqadallah. Apalagi tarbiyah firqadallah. Tidak jurus kepada Al-Quran ini. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, salaful ummah, yang dikatakan salafus saleh, dan kita pengikutnya salafiyun. Kenyataan orang-orang yang nisbatkan dirinya kepada Asy'ariyah, baik di Indonesia maupun di tempat yang lain, itu mereka mengajak orang untuk beribadah kepada kubur-kubur. Ustadz, apakah ada akidah Asy'ariyah menyimpang? Iya, menyimpang. Di antaranya mereka menolak Allah di atas. Di antaranya mereka mengatakan Al-Quran bukan kalamullah. Kemudian menakwil banyak ayat-ayat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, Allah di atas, kalau Allah seperti begini berarti begini. Allah tidak boleh menempat dan tidak boleh mewaktu, tidak boleh berkaitan dengan waktu. Gimana tidak boleh berkaitan dengan waktu? Ini ada orang sekelompok kecil berani menghujat, menghantam, menghabiskan kaum Asy'ariyah dan kaum Maturidiyah. Ini bahaya sekali. Dan ini ada mulai di selebaran memusuhi Asy'ariyah. Makanya sudah sekarang menjadi ciri kalau mereka adalah akidah sesat, ya karena memusuhi Asy'ariyah. Nah, sekarang apa yang dilakukan Firanda Andirja? Menghantam habis tokoh Asy'ari yang sangat dihormati di Indonesia, yaitu ulama besar dari Mekah, seorang Sayyid, seorang Syarif, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini sudah mulai perang. Satu kata dari saya, jangan pernah mundur. Mundur dosa besar. Jadi yang dihantam sekarang apa? Mental. Mental antum, Ustaz. Mental saya. Untungnya guru kita agak ganas-ganas sedikit. Didiknya dasar-dasar. Yang menyebut Asy'ari keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kutil-kutil aja. Identitas seseorang setelah dia muslim, dia ahli sunnati wal jamaati, kemudian nggak cukup dia ngaku ahli sunnah wal jamaah, sebab banyak ahli sunnah wal jamaah palsu. Di hari ini juga ada. Saudara Wahabi Indonesia menghujat Asy'ari. Satu, saudara, saya tuliskan namanya, Yazid Jawas. Kenapa saya berani menyebut begini? Karena mereka sudah mulai memfatwakan dalam kajian-kajian mereka, akidah Asy'ariyah itu dhalah. Yang betul bermanhaj Al-Azhar itu siapa? Kata Syekh Ali Jum'ah, pertama Asy'ariyul aqidah, akidahnya Asy'ari atau Maturidi. At-tamadhhub bi ahadil madhahibil arba'ah, bermazhab dalam bidang fikih. Itu yang dikatakan Ustaz Azhar Idrus tadi, ikut ulama, bermazhab, ikut ulama. Yang ketiga, dalam berakhlak, bermoral, beretika, mengikut kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Karena Asy'ariyah itu membawa misi akidah, bukan sekedar nama. Maka yang memerangi Asy'ariyah adalah memerangi akidah. Lalu akidah mereka apa? Mereka korek, akhirnya timbul perdebatan di mana-mana dan bisa mengantarkan kepada perpecahan. Beberapa bulan yang lalu mereka bilang NU Muhammadiyah Jamaah Tabligh, ya. Dia ngomong begitu kan? Sesat. Benar kan dia ngomong begitu? Aslinya begitu, Pak. Walaupun sekarang minta maaf. Dia kalau ke belakang sama, dia ngomong begitu lagi. Itu namanya taqiyah. Ternyata taqiyah itu tidak hanya milik Syiah Rafidhah, tapi juga milik Wahabiyah. Ulama Asy'ariyah saya nggak mau kalau Abul Hasan Asy'ari mau. Ini juga fitnah ini. Yang lebih tahu Abul Hasan Al-Asy'ari adalah muridnya, yaitu Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah. Kok ada orang lain lebih tahu dari Asy'ari? Itu kan aneh banget. Saya mau tanya, kalau begini caranya lama-lama Wahabi bisa diganyang tidak? Bisa diperangi tidak? Itu yang kita tidak mau terjadi, saudara. Biarkan perpecahan yang terjadi di Syria, yang terjadi di Irak, yang terjadi di Libya, yang terjadi di Yaman, tidak boleh terjadi di Indonesia.
Apakah Ahlussunnah wal Jamaah mengikut manhaj salaf? Iyalah. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, tsummal ladzina yalunahum, satu abad sesudah itu, tsummal ladzina yalunahum, satu abad sesudah itu. Jadi mulai detik ini tidak ada lagi ceritanya Ustadz sudahlah, gak ada cerita begitu. Antum gak ikut, keluar barisan. Kita tetap berjuang, memperjuangkan akidah yang moderat. Makanya sangat salah, bahkan dia jahat kalau sudah berani mengatakan Asy'ariyah sesat. Hati-hati dimanapun kita berada. Kalau sudah ada sekelompok berani mengatakan Asy'ariyah sesat, maka ketahuilah dialah yang sesat. Ini keyakinan harus kita bangun. Dan selama Ahlussunnah wal Jamaah menjadi mayoritas, saudara, di negara Republik Indonesia ini, kemudian mayoritas ini bersatu, betul-betul mengamalkan akidah, yaitu Ahlussunnahnya, insya Allah NKRI ke depan akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Lalu kenapa ada salah satu ustadz terkenal di Indonesia menyebut kaum Asy'ari itu keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah? Yang menyebut Asy'ari keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah itu kutil-kutil aja. Sawadul a'zam, sawad hitam, a'zam, menghitam saking banyaknya, dari mulai Maroko sampai Maroke itu Asy'ari. Asy'ari, orang yang mengklaim, maka dia hanya kecil, kelompok kecil saja di dunia ini kalau dibandingkan dunia. Dan kemudian akidah Asy'ariyah ini apa sih? Ya selama ini kita belajar tentang sifat 20, mulai dari kitab-kitab kecil Aqidatul Awamnya, agak gede sedikit Jawharatul Tauhidnya, kemudian seterusnya. Itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini gambarannya tentang selama ini yang kita yakini tentang manhaj, yaitu manhaj Asy'ari, akidah Ahli Sunnati wal Jamaati al Asy'ariyati. Maka ini harus kita populerkan kembali. Orang harus berani mengatakan saya Asy'ari. Kalau kita meragukan kebenaran Asy'ariyah Maturidiyah, bermasalah kita. Ini masalah akidah. Asy'ariyah Maturidiyah adalah membawa manhaj yang benar dalam akidah. Benar dan harus kita yakin benar, nggak boleh diganggu. Ini akidah. Cuman apakah yang di luar Asy'ariyah Maturidiyah itu pasti sesat? Oh enggak. Biarkan perpecahan yang terjadi di Syria, yang terjadi di Irak, yang terjadi di Libya, yang terjadi di Yaman, tidak boleh terjadi di Indonesia. Harus kita jaga Indonesia ini harus aman, tenang, damai. Dan selama Ahlussunnah wal Jamaah menjadi mayoritas, saudara, di negara Republik Indonesia ini, kemudian mayoritas ini bersatu, betul-betul mengamalkan akidah, yaitu Ahlussunnahnya, insya Allah NKRI ke depan akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.